Morning children, how are you today? Semoga hari ini kalian selalu sehat ya, semangat dalam belajar. Oke, kali ini Miss Maria akan menjelaskan tentang produksi listrik dan distribusi listrik. Ini tematik 6D ya, subtema 1 ini bukunya. Ya, tematik 6D subtema 1. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada halamannya ya, halamannya 12. Terus tematik 6D subtema 1. Yang paling pertama kita belajar tentang diagram pembangkit listrik. Nah, di dalam buku itu sudah ada ya, di halaman 12. Kalian boleh lihat. Di sini Miss kasih jelas lagi. Di sini ada diagram pembangkit listriknya, itu ada pusat pembangkit listrik itu dari tenaga apa saja. Yang paling pertama itu ada BBM. BBM itu bahan bakar minyak. Biasa menghasilkan yang itu diesel ya. Terus yang berikut ada air, ada uap, ada gas, terus uap dan gas, terus ada panas bumi dan nuklir. Terus dari air, uap, gas, nuklir semua itu akan digerakkan ke turbin. Nah, terus setelah dari turbin, terus dilanjutkan ke generator dan akan disalurkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi itu yang akan didistribusikan ke rumah-rumah penduduk atau ke kantor atau ke pabrik ya. Ini adalah diagram pembangkit listrik. Berarti rangkaiannya berarti dari mana asal mulanya, berarti ada yang dari air, dari uap. Nah, itu harus digerakkan ke turbin dulu. Dari turbin turbinnya bergerak, dia akan salurkan ke generator. Dari generator dia akan menghasilkan listrik dan akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau ke konsumen. Oke, ya, ini adalah diagram. Kita akan lihat berikut. Ini adalah bagian-bagian PLTA. Itu ada di halaman 12 ya. Sudah jelas di situ. Nah, bagian-bagian PLTA. Kita tahu dulu PLTA itu apa. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Oke, di sini kita akan belajar PLTA itu ada yang ukurannya besar dan ada ukuran yang kecil. Kalau PLTA yang besar itu berarti generatornya ukurannya yang besar, terus yang digunakan juga yang besar ya. Tapi kalau ada kita belajar lagi yang ukurannya kecil, ada yang mikro. Oke, di sini bagian-bagian PLTA ukurannya yang besar. Yang paling pertama itu adalah bendungan. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Bendungan itu fungsinya untuk menampung air dalam jumlah yang besar, sehingga tenaga yang dihasilkan juga besar. Ya, seperti yang sudah Miss jelaskan di buku C ya. Nggak mungkin kalau kali airnya kecil kita salurkan untuk pembangkit listrik, nggak bisa. Harus dibendung dulu supaya debit airnya itu lebih besar. Terus yang kedua ada namanya turbin. Turbin seperti roda ya, roda besar yang berputar. Kalian bisa lihat di gambar tersebut. Itu adalah fungsinya mengubah aliran air menjadi energi gerak. Airnya sudah mengalir ke turbin, turbinnya akan bergerak, berputar. Ya. Terus dari turbin kita lanjut, yang berikut adalah generator. Dari turbin, turbin sudah bergerak, turbin itu akan disalurkan disambungkan ke generator. Generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau turbinnya sudah gerak, otomatis airnya debitnya besar, turbin geraknya semakin cepat, itu akan ke generatornya juga akan diubah juga jumlah yang lebih besar. Oke, dari generator dia akan menghasilkan listrik. Listrik yang sudah dihasilkan akan disalurkan ke salur transmisi yang mengalirkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air menuju konsumen. Konsumen termasuk kita ya, itu termasuk konsumen baik di pabrik, di rumah, di kantoran, di jalan. Nah, itu adalah konsumen. Sampai di sini bisa mengerti ya, itu adalah bagian-bagian PLTA. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku halaman 12, tematik 6D. Oke, kita lanjut. Nah, lihat di sini halaman 13 ada proses pembangkit listrik tenaga air. Nah, di situ kalian lihat ada waduk ya, waduk, terus airnya ada bendungan. Bendungan itu yang tadi ya, fungsinya untuk menampung air jumlah yang besar. Terus ada jalur masuknya air, terus ada pipa, terus di situ ada gerakannya, pipa airnya mengalir terus ke gerakan ke turbin. Turbin yang tadi roda besar itu dia akan berputar. Airnya kalau semakin besar turbinnya itu geraknya semakin cepat. Terus setelah dari turbin, turbinnya itu sudah disambungkan ke generator. Otomatis generatornya akan menyala.
ya, karena ada gerakan dari turbin. Sudah dari situ ada tulisnya gardu listrik, ada pusatnya. Dari situ akan diedarkan melalui jalur transmisi. Oke, terus disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Ada turbin yang reaksi, ada jalur air. Walaupun itu airnya tetap akan keluar, tapi air yang tadi dari bendungan dia akan gerakan turbin semakin besar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita sudah belajar pembangkit listrik yang ukurannya besar. Tapi di sini kita akan belajar juga dengan pembangkit listrik tenaganya mikrohidro. Mikrohidro itu berarti ukurannya kecil, tapi hidro itu adalah air ya. Mikro berarti ukuran yang kecil atau singkatannya PLTMH. Ya, ada pembangkit listrik dalam skala kecil. Ya. Nah, di sini juga ada bagian-bagiannya, ada di halaman 13 ya. Ada turbin, ada generator, ada salur pembawa, ada panel kontrol. Oke, turbin tadi yang kita sudah tahu ya, mengubah energi gerak menjadi aliran air menjadi gerak ya. Dari air yang mengalir dia akan bergerak ya. Terus generator fungsinya menghasilkan listrik dari putaran turbin. Dan saluran pembawa, di situ ada gambarnya. Saluran pembawa itu ada saluran tapi kayak seperti di parit itu biasanya ada salurannya, itu menjaga ketinggian air dari yang disalurkan. Tingginya itu sekitar 25 ya. Terus ada panel kontrol, fungsinya untuk mengubah tegangan. Kalau PLTMH ini biasanya digunakan bukan untuk ke yang besar ya, contoh yang ke rumah penduduk atau yang ke pabrik, nggak bisa karena dia ukurannya sangat kecil. Dia paling di kayak di sawah atau disalurkan ke pondok-pondok atau mungkin orang yang bekerja di sawah, para petani, mereka bisa menggunakan tenaga air ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat apa perbedaan yang pembangkit listrik dalam skala besar dan pembangkit listrik dalam skala kecil. Nah, ini airnya tidak seperti yang tadi. Nah, kalau di sini air tidak usah dibendung, airnya langsung dari aliran sungai, terus dipasang kincir air. Kincir air otomatis turbinnya akan bergerak dan ada dinamo atau generator, tapi generator yang kecil ya. Setelah itu baru ke rumah penduduk. Rumah penduduk itu bukan yang dalam skala yang besar ya, paling hanya 1-2 atau yang di orang di sawah, supaya malam hari bisa terang, mereka bisa menggunakan ini ya. Karena kan air juga bukan hanya untuk pembangkit listrik, bisa untuk irigasi atau pertanian. Oke. Nah, kemiringannya itu dari aliran sungai itu yaitu 25 derajat. Di situ udah ada keterangannya ya, 25 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, terus yang berikut kalian boleh lihat di halaman 23 dan 24. Itu adalah proses pembangkit listrik. Nah, yang paling pertama kita lihat adalah pembangkit tenaga listrik. Nah, listrik itu diproduksi oleh pembangkit tenaga listrik. Alatnya itu adalah generator. Itu generator kita sudah belajar ya, sumber listrik yang paling besar. Terus yang kedua ada namanya transmisi. Nah, sistem transmisi ini ada penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lain atau pembangkit listrik ke gardu listrik. Nah, hal pertama yang sebelum ditransmisi itu harus ada menaikkan tegangan dari generator. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi daya saluran transmisi, untuk mengimbangi jauhnya jarak saluran transmisi ya, karena ini ukurannya sangat besar. Terus yang berikut adalah distribusi. Nah, distribusi ini ada dua, distribusi yang secara langsung dan distribusi yang secara tidak langsung. Kalau distribusi yang secara langsung itu sistem penyaluran listrik dilakukan secara langsung ya. Itu biasanya yang rumahnya berdekat dengan pembangkit listrik. Sedangkan distribusi tidak langsung itu distribusi sistem penyaluran listrik yang dilakukan jika pusat pembangkit listriknya sangat jauh dari konsumen. Ya mungkin seperti kita di sini ya, kita kan pasti jauh dari pusat pembangkit listrik. Ya, jaringan distribusi ini ada jaringan distribusi primer dan jaring distribusi sekunder. Kalau jaringan distribusi primer itu adalah penyaluran bagi kardu induk ke kardu distribusi ya, seperti yang kita sudah pelajari di tematik 6C. Kalau yang sekunder itu dari gardu ke konsumen. Oke, di sini sudah jelas ya. Kalau kalian bisa lihat atau kalian mau baca lebih jelasnya lagi ada di halaman 23 sampai 24. Oke, kita lanjut.
Nah, ini sudah Miss pernah kasih di tematik 6C, proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Nah, yang paling pertama ada pembangkit listrik, terus ada sutet, ada sut, terus ada JTM, JTR, itu sudah yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Pembangkit listrik kan tadi bukan hanya dari air ya, bisa ada dari gas ya. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi yang sudah Miss pernah jelas di tematik 6C ya. Terus sut saluran udara tegangan tinggi. Terus dari sut ini biasanya kabelnya itu bisa langsung ke pabrik, karena pabrik itu membutuhkan listrik ya daya yang lebih besar dibandingkan ke kantor, ke rumah penduduk ya, atau sekolah. Itu adalah penjelasan dari proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya. Tolong dilihat videonya sehingga saat Miss jelaskan di kelas, Miss tanya, kalian bisa mengerti. Oke? Sudah sampai di sini, kita sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.